Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala SMA Negeri 1 Bobotsari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang kami hormati WKS Kesiswaan SMA Negeri 1 Bobotsari, Bapak Sumbodo SPD, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Bobotsari. Dan yang saya banggakan, teman-teman yang menyaksikan dari rumah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat bertemu secara langsung maupun virtual tanpa halangan suatu apapun. Sebagai wujud komitmen OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari untuk terus melanjutkan estafet kepemimpinan dalam berorganisasi, dengan ini kami menyelenggarakan debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Dari Aula Handayani SMA Negeri 1 Bobotsari, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembuka, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bagi yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari PLT Kepala SMA Negeri 1 Bobotsari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Bapak Sumbodo SPD, yang saya hormati tim kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan, yang saya hormati para pengurus OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari, yang saya hormati pula seluruh siswa SMA Negeri 1 Bobotsari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa kita meningkatkan dan terus memperbarui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah memperjalanan kita, mempertemukan kita, meskipun ada yang secara langsung, ada pula yang secara virtual. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah SWT. Tidak lupa ada sholawat dan salam senantiasa kita mencurahkannya kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim kesiswaan dan juga para pengurus OSIS yang pada kesempatan hari ini akan melangsungkan kegiatan debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari masa bakti 2001 dan 2022. Perlu saya sampaikan bahwa pengurus OSIS di sekolah atau OSIS, pertama OSIS dulu, OSIS adalah sebuah organisasi tertinggi di sekolah. Sekali lagi bahwa satu-satunya organisasi yang ada di sekolah adalah OSIS, gitu nggih. Dan organisasi tertinggi di sekolah itu OSIS. Kemudian yang kedua, karena sesuai dengan regulasinya, maka kepengurusan OSIS itu dibatasi hanya 1 periode. Sebenarnya kita berharap bahwa kepengurusan OSIS itu bisa 2 periode atau 3 periode. Namun ini tidak mungkin karena perjalanan kalian harus memasuki tahap-tahap dari kelas 1, kelas 11, ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Inilah yang istilahnya membuat sesuatu itu ada keterbatasannya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini sudah sampailah pada saat-saat nanti pergantian kepengurusan itu akan kita lakukan. Perlu kita sikapi bersama bahwa debat kandidat ketua OSIS ini menjadi salah satu panggung demokrasi. Nah, gitu ya. Panggung demokrasi yang nanti akan menentukan siapa yang terbaik dari calon-calon yang baik. Nah, panggung demokrasi ini tentunya harus kita manfaatkan. Maka nanti kandidat pengurus OSIS ini tentu akan menyampaikan yang pertama itu keberaniannya. Keberanian bagaimana bisa mengelola sebuah organisasi ini dengan cara apa? Dengan cara menampilkan atau menyampaikan program-program yang diunggulkan pada periodenya. Dan juga calon pengurus OSIS ini atau kandidat ini tentu akan menyampaikan visi misinya seperti apa. Maka nanti dari tampilannya itu teman-teman kalian yang akan menentukan. Nah, disinilah yang saya sampaikan, ini wujud dari panggung demokrasi sekaligus ini implementasi dari pembelajaran demokrasi yang saat ini sedang digaungkan. Termasuk kalian semuanya sudah mendapatkan materi tentang demokrasi. Nanti silahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin para kandidat ini, bagaimana untuk menunjukkan wibawanya, wibawa secara inteligensi, wibawa secara keberanian pula, dan wibawa di dalam hal program-program yang ditampilkan. Saya yakin anak-anak SMA Bobotsari
ini justru akan lebih demokratis ketika melihat para kandidat ini nanti menyampaikan paparannya. Jadi tidak melihat orangnya tetapi akan melihat apa yang akan dibawa selama periode 1 tahun ke depan. Dan saya yakin pula bahwa demokrasi yang sekarang kita lakukan ini, terutama di pemilihan OSIS ini saya yakin tidak ada praktek-praktek yang mencederai demokrasi di lingkungan OSIS. Karena apa? Karena tingkat intelijensi dan tingkat wawasan pengalaman para siswa SMA Bobojsari, insya Allah ini sudah diuji ya dari berbagai tahun, terutama dalam pemilihan kepengurusan OSIS dan terutama pula adalah ketua OSIS dan juga di kepengurusan kegiatan atau ekstra kegiatan yang lain. Kita berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya, dan kandidat yang hari nanti tampil akan terpilih oleh para siswa SMA Bobojsari betul-betul pilihan yang sesuai, yang akan membawa kemajuan SMA Negeri 1 ke depan. Dan saya yakin pula bahwa kandidat nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS ini pun akan tetap fokus untuk menjalankan, memanage teman-teman dan menggerakkan, berinovasi, berkreasi untuk kemajuan OSIS dan kemajuan teman-teman para siswa di SMA Negeri 1 Bobojsari. Dan kita berharap pula semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keselamatan, kelancaran untuk kelangsungan debat kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobojsari masa bakti 2001-2022. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan debat dan kita tetap menggaungkan slogan kita, maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari WKS Kesiswaan Bapak Sumbodo SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLT SMA Negeri 1 Bobojsari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang saya hormati staf kesiswaan Bapak Aris Wahyudin SPD. Yang saya hormati Biro Prestasi Bapak Imam Setiawan SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bobojsari, serta anak-anakku, pengurus OSIS, serta tidak lupa juga seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Bobojsari dari kelas 10 sampai kelas 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, nikmat yang kalau kita hitung tidak akan selesai karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah dua nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif untuk
katakanlah ini untuk pelaksanaan debat ya, debat calon ketua OSIS. Salam dan salam juga semoga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari pembalasan. Amin. Terkait dengan debat kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Bosari masa bakti 2021-2022 ini alhamdulillah nih Pak Joko bahwa untuk pelaksanaan seleksi pengurus ini memang dari beberapa tahap sampai 4 tahap. Dari 130 itu diperes menjadi 90, kemudian diperes lagi jadi 70, diperes jadi 50, kemudian sampai 25. Kemudian dari 25 inilah yang terbaik dari yang baik, begitu muncul 2 yang begitu kan, dari yang lagi begitu. Ini memunculkan 2 kandidat ketua OSIS atas nama Mas Restu Permana Wicaksono dan Raka Genta Prabandalu. Ini 2 sosok yang luar biasa. Ini malah dari satu kelas ya, dari satu kelas 11 MIPA ya, MIPA 2 ya, ini luar biasa. Ini 2 sosok yang dari yang begitu. Nanti untuk anak-anak semuanya saja dari kelas 10 sampai kelas 12 silahkan nanti saksikan debat calon ketua OSIS. Dari 2 calon ini silahkan nanti untuk dicermati bagaimana visi misi program yang ditawarkan, sehingga nanti silahkan pilihlah yang terbaik dari yang baik. Malah kalau saya sebutkan terbaik dari yang ya. Nah ini karena diambil 2, karena 2 ini 2 terbaik, ambil dari yang terbaik ini terbaik lagi. Kan tidak ada nahkoda itu 2 dalam 1 kapal ya. Jadi kalian ini berdua ini sudah bagus, tapi tetap harus ada 1 yang menjadi ketua OSIS. Ya, silakan nanti untuk anak-anak silakan untuk dicermati betul bagaimana visi misi program yang disampaikan. Silahkan nanti pilih berdasarkan hati nurani, jangan karena mungkin ya karena teman atau mungkin karena wah ke Mas Rakang ganteng atau misalnya Mas Restu ke dan yang kayak artis, itu jangan ya. Jadi pilihlah karena memang visi misi programnya yang bagus ya, yang nanti bisa dilaksanakan saat mengemban sebagai ketua OSIS. Dan harapannya mestinya nanti untuk membawa OSIS SMA Negeri 1 Bosari itu untuk semakin berkibar ya, untuk semakin maju. Mestinya seperti itu. Jadi nanti tolong pilihlah yang terbaik dari yang baik begitu. Jadi jangan karena suka tidak suka, tapi lihat visi misi program yang disampaikan, sehingga nanti bisa disaksikan saat debat, nanti bisa sebagai acuan untuk memilih. Jangan karena pengaruh teman begitu ya. Selamat, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan debat berjalan lancar, tidak usah gontok-gontokan, siapapun nanti yang terpilih tetap kawan ya. Artinya yang kalah harus legowo karena tidak mungkin dua-duanya jadi ketua OSIS. Sehingga nanti yang kalah pun ya tetap harus merapat, nanti membantu pada yang dipercaya oleh teman-teman seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Bobotjari dalam mengemban kegiatan OSIS selama periode 2021-2022. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang kelas 12 ini yang periode sebelumnya, ini yang 2020-2021. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, luar biasa walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 kegiatan tetap ada begitu dan kalian tetap melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang memang sesuai tatib yang ada di SMA Negeri 1 Bobotjari. Mungkin itu, silakan nanti untuk anak-anak saksikan untuk debatnya dan pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian. Semangat, mudah-mudahan pandemi segera
diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga kegiatan OSIS dengan teman-teman seluruh siswa SMA Bobotsari nanti bisa berjalan tatap muka, bukan virtual lagi, bukan lewat udara, tapi bisa langsung di sekolah. Kayaknya lebih asik seperti itu. Ini biasanya kalau debat yang hidup itu ya kalau langsung ada audiennya di depan begitu ya. Tapi ini enggak apa-apa, masih situasi seperti ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di acara yang dinanti-nantikan, yaitu debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Marilah kita sambut kandidat nomor urut 1, Restu Permana Wicaksono dari kelas 11 MIPA 2. Dan nomor urut 2, Raha Genta Brabandalu dari kelas 11 MIPA 2. Selanjutnya, marilah kita sambut moderator debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Awanda Lutfia Dwi Mauliana yang akan memandu acara debat pada kali ini. Disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Aula Handayani SMA Negeri 1 Bobotsari, saya mengucapkan selamat bergabung dalam sesi debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Perkenankanlah saya selaku moderator memandu dan membacakan sesi yang nantinya akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan disampaikan oleh masing-masing kandidat. Sesi yang kedua, kandidat akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dan akan ditanggapi oleh kandidat lainnya. Sesi yang ketiga adalah tanya jawab antar kandidat ketua OSIS. Sesi yang keempat adalah sesi pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotsari yang sudah terkumpul melalui media sosial Instagram dan Google Form. Kami berharap debat kali ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi kandidat ketua OSIS, antara lain: 1. Kandidat akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pembicaraan kandidat lain saat kandidat lain memaparkan. 2. Waktu dimulai ketika kandidat mulai berbicara. 3. Kandidat ketua OSIS tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. 4. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu sudah habis. Baik, perhatian untuk kandidat ketua OSIS. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yakni penyampaian visi, misi, dan program kerja dari masing-masing kandidat. Kita akan mulai dari kandidat nomor urut 1 kepada Restu Permana Wicaksono. Disilakan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya dalam waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bobotsari, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bobotsari, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta staf karyawan SMA Negeri 1 Bobotsari. Dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya bila mana saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Restu Permana Wicaksono sebagai nomor urut 1 sebagai kandidat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotsari jadi siswa yang aktif, kreatif, berkarakter, dan bertakwa. Adapun langkah-langkah yang saya laksanakan guna terciptanya visi saya. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berperan aktif dalam menerima masukan, kritik, ataupun saran dalam upaya menjembatani antara pihak sekolah dan siswa. 3. Jadi ada aspirasi dan ide-ide kreatif dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang keempat, mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotsari yang berkarakter unggul. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana informasi dan promosi. Yang terakhir, melanjutkan program kerja yang sebelumnya telah ada dan mengembangkannya menjadi program kerja yang lebih kreatif. Adapun program kerja yang saya laksanakan, mengadakan kotak saran yang dapat media berupa Google Form ataupun lainnya. Yang kedua, mengadakan bantuan sosial untuk yang sedang terkena bencana alam dan yang sedang kesusahan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi antara OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang keempat, mengadakan semasa sport competition atau yang disebut SSC. Yang terakhir, mengadakan sharing session antar organisasi. Itu adalah visi, misi, dan program kerja saya bila mana saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap berkontribusi penuh terhadap OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari dan akan terus bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ojo lali pilih nomor siji mesti nyanjeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya adalah penyampaian visi, misi, dan program kerja dari kandidat nomor urut 2 kepada Raka Genta Prabandalu. Disilakan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bobotsari, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang terhormat Bapak WKS Kekejaksaan Pak Sumbodo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf-staf karyawan SMA Negeri 1 Bobotsari. Tidak lupa juga teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA Negeri 1 Bobotsari yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa halangan sedikit pun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkanlah saya Raka Genta Prabandalu dari kelas 11-2 sebagai kandidat nomor 2 calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022 akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS. Visi saya yang pertama yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung bakat dan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotsari serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi generasi yang cerdas, kreatif, bermutu, berakhlak mulia, dan dapat beradaptasi dengan segala perubahan teknologi informasi dan kemajuan digital.
Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempererat rasa kekeluargaan antar siswa dan guru. 3. Menanamkan sikap disiplin kepada semua siswa. 4. Memajukan sekolah dalam segala hal bidang. 5. Menjadikan sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya program kerja saya yang pertama mengadakan acara kajian keagamaan setiap hari Jumat. 2. Membuat jadwal infak dan bakti sosial untuk kepedulian terhadap lingkungan. 3. Menerapkan jadwal wajib piket kelas agar keberadaan sekolah tetap terjaga. 4. Mempublikasikan setiap kegiatan sekolah dan OSIS untuk memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. 5. Mengadakan lomba dalam bidang akademik maupun non-akademik. 6. Mengadakan event perlombaan dan seminar pengetahuan untuk mempererat hubungan antara siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobotcari. Sekian visi, misi, dan program kerja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 2, pasti bekerja. Penyampaian visi, misi, dan program kerja yang luar biasa dari masing-masing kandidat. Ketua OSIS, selanjutnya mari kita mulai sesi yang kedua, yaitu sesi menjawab pertanyaan dari program kerja yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kandidat. Nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah pematik karena masing-masing kandidat harus memberikan tanggapan atas jawaban kandidat lainnya. Baik, langsung kita mulai. Pertanyaan pertama di sesi kedua untuk kandidat nomor urut 1 terkait program kerja yang Anda sampaikan. Bagaimana cara Anda dalam mengadakan bantuan sosial untuk membantu korban bencana alam di saat pandemi seperti ini, dan apa saja resiko yang akan dihadapi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Silakan kandidat nomor 1 untuk memaparkan, waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengadakan bantuan sosial bisa dilakukan dengan cara melalui transfer ataupun melalui bank yang nantinya dipromosikan melalui IG OSIS maupun oleh pengurus OSIS ke kelas-kelasnya, dan nantinya akan disalurkan ke yang sedang terkena bencana alam atau yang sedang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu tersisa masih 4 menit, apa ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk melakukan kegiatan bakti sosial melalui IG OSIS dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipromosikan juga melalui kontak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit, 1 menit kurang. Masih ada yang ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2 terkait program kerja yang Anda sampaikan, yaitu menjadikan OSIS bersinergi dengan ekstrakurikuler di sekolah. Di sini bagaimana cara Anda merealisasikannya saat ini, di mana kita ketahui bersama bahwa ekstrakurikuler masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Silakan dijawab kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan. Jadi untuk bekerja sama dengan ekstrakurikuler nanti kita dapat melaksanakan acara-acara atau kegiatan yang berbasis daring atau online melalui via Zoom atau Google Meet. Jadi nanti kita mengundang narasumber dari pihak-pihak yang berkaitan dengan acara tersebut. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apa ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Waktu 2 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Apakah menurut Anda itu efektif untuk dilaksanakannya secara Zoom, dan apakah
apakah ekstrakurikuler tersebut akan menerimanya dengan baik dari narasumber dan akan mengikutinya dengan baik? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari kandidat nomor 1. Kandidat nomor 2, apa Anda ingin menanggapi? Baik, nanti untuk bekerja sama dengan ekstrakurikuler bisa dibicarakan dengan baik melalui grup WhatsApp. Jadi nantinya lebih terstruktur untuk acara-acara yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 1. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan yang sudah disampaikan oleh masing-masing kandidat ketua OSIS. Selanjutnya adalah pertanyaan umum yang akan dijawab dari masing-masing kandidat tercepat yang mengangkat tangannya, yang nantinya akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab. Nantinya waktu menjawab pertanyaan adalah 2 menit, kemudian kandidat lain diperbolehkan untuk menanggapi jawaban dari kandidat yang sedang memaparkan. Untuk pertanyaan pertama, langsung saja, bagaimana strategi Anda dalam memajukan MPK sebagai wujud keikutsertaan siswa dalam kegiatan yang diadakan OSIS? Silakan nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Sebelumnya MPK akan dibentuk melalui pengurus-pengurus OSIS, pengurus-pengurus kelas yang nantinya diwakilkan 2 orang atau lebih, yang nantinya kalau sudah dibentuk akan mengawasi jalannya OSIS di situasi pandemi seperti ini ataupun nantinya pada saat offline agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, waktu Anda masih tersisa 1 menit. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, baik. Silahkan nomor urut 2, apakah ada yang ingin ditambahkan dari tanggapan kandidat nomor urut 1? Untuk mengadakan kegiatan MPK, nantinya pastinya akan ada perwakilan dari setiap kelas. Nah, untuk mengadakan satu rapat, pasti nanti perwakilannya akan sangat banyak, jadinya berkerumun. Nah, itu tidak boleh karena kita sedang pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kandidat nomor urut 1? Pembentukan MPK bisa dapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom ataupun secara bertahap melalui WhatsApp, begitu. Tidak harus kumpul berkerumun. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1. Kandidat nomor 2, apakah sudah cukup jelas? Cukup, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda akan bekerja sama dengan pihak luar dan bentuk kerjasama seperti apakah yang akan Anda lakukan? Baik, silahkan kandidat nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Untuk bekerja sama dengan pihak luar dapat kita lakukan melalui online ataupun langsung dengan cara perwakilan pengurus OSIS mendatangi instansi-instansi berikut dan mengadakan suatu acara yang berkaitan dengan instansi tersebut. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 1 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, baik. Silahkan nomor urut 1 untuk menanggapi. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari jawaban kandidat nomor urut 2? Instansi manakah yang ingin Anda diajak bekerja sama untuk situasi seperti ini, di masa pandemi seperti ini yang masih mengurangi mobilitas pada situasi saat ini? Terima kasih. Baik, silahkan kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Instansi-instansi dapat berupa mungkin dari pihak, contohnya dari pihak Bank Indonesia begitu. Jadi nantinya bekerja sama dengan OSIS. Terima kasih. Seperti itu kandidat nomor 1, apakah sudah cukup jelas? Sudah, baik. Demikian sesi kedua dari debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari
periode 2021-2022 dengan tanggapan yang luar biasa dari kandidat ketua OSIS kita. Selanjutnya memasuki sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab antar kandidat. Apabila dalam sesi sebelumnya pertanyaan-pertanyaan merupakan pertanyaan yang dirumuskan, namun pada sesi ini pertanyaan merupakan pertanyaan murni dari masing-masing kandidat yang ditujukan pada kandidat lain. Jumlah pertanyaan adalah 2 buah pertanyaan. Silahkan kesempatan pertama saya berikan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan Anda kepada kandidat nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Di misi Anda terdapat menanamkan sikap disiplin pada siswa. Bagaimana cara Anda menanamkan sikap disiplin pada siswa? Sedangkan ada juga pastinya siswa yang bandel dan sudah menjadi karakter. Kalau sudah mengatakan karakter itu sudah susah diubah. Bagaimana cara Anda mengubahnya? Terima kasih. Silakan kandidat nomor urut 2, waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Untuk mengatasi siswa-siswa yang mungkin bandel atau tidak mengerjakan tugas dengan cara membentuk jadwal terstruktur untuk membantu pola kegiatan setiap hari, dan jangan terlalu keras saat memberi saran atau nasihat kepada siswa tersebut. Jadi nantinya dapat dengan mudah untuk memberi saran. Terima kasih. Begitu kandidat nomor 1, apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kandidat nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan Anda kepada kandidat nomor urut 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, apakah kegiatan Smansabos Sport Competition diizinkan oleh pihak sekolah, dan jika diizinkan dan terlaksana, apakah tujuan dari kegiatan tersebut? Terima kasih. Silakan kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mengucapkan kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semansa Sport Competition pastinya insya Allah akan disetujui oleh pihak sekolah. Karena tujuan dari mengadakannya Semansa Sport Competition itu untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang olahraga. Seperti itu. Terima kasih. Seperti itu, kandidat nomor urut 2, apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup. Baik. Selanjutnya kita memasuki sesi untuk menjawab pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobosari yang sudah kami kumpulkan melalui media sosial Instagram dan Google Form. Pertanyaan pertama dari Bintang Dimas Aditya Nugroho dari kelas 12 MIPA 2 ditunjukkan kepada kedua kandidat. Pertanyaannya, menurut Anda, sekalian apa yang membuat Anda pantas dipilih, sedangkan kita hanya tahu nama dan visi misi kalian, tidak mengenal pribadi kalian? Silakan dari kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih. Karena saya yakin saya akan memajukan OSIS SMA Negeri 1 Bobosari dalam segi kinerja pengurusnya, dan Anda dapat memilihnya melalui dengan melihat tempat ini, dan silakan Anda pilihkan siapa yang akan pantas untuk menjadi ketua OSIS untuk periode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1. Silakan saya memberikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Silakan. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk visi misi dan program kerja saya, pastinya saya akan laksanakan jika terpilih menjadi ketua OSIS. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan dengan baik dengan pengurus OSIS lainnya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya dari Rahma Askia Amanah kelas 10 MIPA 2 ditujukan kepada kandidat nomor urut 1. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mempromosikan sekolah pada masyarakat luas? Yang kedua, ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara kamu mengajak kakak kelas untuk terus berpartisipasi dengan visi dan misi Anda sebagai ketua OSIS? Silahkan kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit.
Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda berbaur dengan masyarakat sekitar dengan mengadakan adanya kegiatan yang seperti bakti sosial di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar seperti di lingkungan sekolah ini yang mengikut sertakan masyarakat yang dari luar tentunya. Baik, untuk yang pertanyaan yang nomor 2, untuk terus memberikan saran untuk ke kelas untuk mengikuti kegiatan program kerja yang akan saya laksanakan agar kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 1 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Amira Risma Harsarinda dari kelas 10 MIPA 2 ditujukan kepada kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya, bagaimana dengan program kerja Anda mengenai wajib piket kelas di masa pandemi seperti saat ini? Silakan kandidat 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Baik, saya akan jawab. Untuk kegiatan wajib piket kelas, itu membersihkan setiap kelas masing-masing yang berangkat ke sekolah. Jadi misalkan nanti yang berangkat 2 orang. Jadi 2 orang itu membersihkan kelas, lalu bergantian dengan teman-teman berikutnya. Misalkan yang pertama berangkat jam 7, nanti selanjutnya berangkat jam 10 atau jam 8. Begitu nanti terjadwal, misalkan seminggu membersihkan 3 kali atau 2 kali setiap hari Sabtu maupun Minggu. Kalau tidak hari Minggu, hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa 1 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Cukup, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Nailia Sabilatus Soleha, kelas 10 MIPA 5, ditujukan kepada kedua kandidat. Pertanyaannya, berkaitan dengan program kerja yang sudah disampaikan, bagaimanakah cara Anda mengoptimalkan peran teknologi digital masa kini berupa media sosial untuk semakin memajukan dan menguatkan eksistensi SMA Negeri 1 Bobasari? Silakan untuk kandidat nomor urut 2, saya berikan kesempatan pertama untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengoptimalkan sarana media teknologi informasi, kita dapat menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram maupun YouTube. Jadi untuk promosi kegiatan-kegiatan OSIS dapat melalui TikTok dengan video dan Instagram berupa promosi foto maupun poster. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, baik. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kandidat nomor urut 1 terkait jawaban yang sudah disampaikan oleh kandidat nomor urut 2? Baik, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apakah penggunaan sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube akan terus terlaksana apabila ada kegiatan dan akan terlaksana terkontinu seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Bagaimana jawaban dari kandidat nomor urut 1? Silakan, waktu Anda 2 menit. Baik, saya akan jawab. Menurut saya untuk promosi kegiatan di media sosial dapat terus berjalan dengan baik. Karena di masa sekarang siswa-siswi lebih sering menggunakan gadget atau handphone untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan belajar maupun bermain media sosial. Jadi dapat bermanfaat untuk menyampaikan tentang kegiatan sekolah dan kegiatan OSIS selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 1 terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Bagaimana kandidat nomor urut 1 menurut pandangan Anda terkait pertanyaan yang sudah disampaikan? Baik, terima kasih. Mengoptimalkan penggunaan sarana media itu sangat memudahkan pengurus OSIS dalam melakukan promosi ataupun melakukan promosi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan
agar terlaksana dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 1. Waktu Anda masih tersisa, apakah ada yang ditambahkan? Cukup, baik. Dari kandidat nomor urut 2, apakah ada sanggahan untuk jawaban dari kandidat nomor urut 1? Silakan, waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi seperti jawaban yang sudah saya paparkan tadi, untuk kegiatan promosi di media sosial memang dapat berjalan dengan baik. Tapi kita juga memerlukan partisipasi siswa untuk melihat dan mendengarkan setiap kegiatan OSIS yang ada di platform media sosial tersebut. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup jelas kandidat nomor urut 1? Baik, terima kasih. Sebelum debat kali ini ditutup, saya akan memberikan kesempatan 1 menit kepada masing-masing kandidat untuk menyampaikan kata penutup sekaligus meyakinkan warga SMA Negeri 1 Bobotsari untuk memilih Anda. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada kandidat nomor urut 2, kepada Raka Genta Prabandalu, waktu 1 menit, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti visi misi dan program kerja yang sudah saya paparkan tadi, pastinya saya akan jalankan dan laksanakan apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2021-2022. Dan jangan lupa untuk memilih saya nomor 2 sebagai calon Ketua OSIS periode 2021-2022. Pilih nomor 2, pasti bekerja. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan untuk nomor urut 1 kepada Restu Permana Wicaksono untuk menyampaikan kata penutup sekaligus meyakinkan warga SMA Negeri 1 Bobotsari untuk memilih Anda. Waktu Anda 1 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, jangan lupa untuk pilih saya nomor 1. Saya yakin akan memajukan OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari dalam meningkatkan kinerja pengurusnya. Dan saya pastinya akan melaksanakan visi misi dan program kerja saya yang telah saya buat. Ojo lali pilih nomor siji, mesti janjini. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Hadirin, inilah akhir dari debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobotsari periode 2021-2022. Semoga dengan debat kali ini dapat meyakinkan warga SMA Negeri 1 Bobotsari dengan melihat kualitas diri dari masing-masing kandidat yang bisa menjadi pertimbangan objektif dengan tetap menghormati perbedaan yang ada. Saya, Awanda Lutfiadi Mulyana, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya sesi pada kali ini. Terima kasih apabila hadirin dan penonton yang sudah menyaksikan debat kali ini. Salam demokrasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dari Aula Handayani SMA Negeri 1 Bobotsari, saya Pratama Wahyu Oktavia pamit undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.